Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Air Aquatic. Saya dari Air Bali Fish Farm akan berbagi pengalaman serta pengetahuan seputar African Cichlid dan juga berbagi informasi seputar akuarium ikan hias. Untuk episode kali ini kita akan membahas memelihara ikan African Cichlid. Di episode ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memelihara African Cichlid seperti akuarium, parameter air, dan lainnya. Jadi stay tune ya. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas sepintas mengenai ikan istimewa yang satu ini. Namun, ada baiknya kita ulas sedikit dari episode sebelumnya ya, agar dapat memudahkan kita memahami bagaimana cara merawat ikan jenis ini. Yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek link di deskripsi ya. African Cichlid yang populer sebagian besar berasal dari 3 danau, yaitu Malawi yang berada di Republik Malawi, Danau Tanganyika di negara Kongo, Tanzania, juga Zambia, dan Danau Victoria di negara Tanzania, Uganda, juga Kenya. African Cichlid memiliki 3 spesies besar yang populer di kalangan penghobis, yaitu peacock atau Aulonokara, embuna, dan juga haps. Peacock atau Aulonokara. Peacock adalah ikan cichlid yang dikategorikan sebagai ikan semi-agresif jika digabungkan dengan sesama ikan cichlid. Mereka akan tumbuh kembang 10-15 cm di akuarium dan bisa mencapai 20 cm apabila mereka hidup di alam liar. Mereka dapat berumur 4-5 tahun apabila hidup di akuarium, dan kemungkinan hidup bisa sampai 8 tahun apabila mereka hidup di alam liar. Embuna adalah ikan cichlid yang dikategorikan sebagai ikan semi-agresif sampai agresif jika digabungkan dengan sesama ikan cichlid. Mereka akan tumbuh kembang 5-10 cm di akuarium, dan bila di alam liar mereka bisa mencapai 20 cm. Perbedaan antara embuna dan peacock adalah embuna merupakan penjelajah bebatuan, sedangkan peacock adalah perenang bebas. Kebanyakan embuna lebih fokus berenang di daerah sekitar bebatuan, bersembunyi, dan mencari makan di sela-sela bebatuan. Sedangkan peacock lebih suka berenang bebas di area yang terbuka. Satu lagi yang populer adalah spesies haps, yang bentuk fisik dan perilakunya mirip seperti peacock. Yang membedakan peacock dan haps adalah haps memiliki ukuran tubuh yang cenderung lebih besar dan kebanyakan mereka berperan sebagai predator di alamnya. Nah, tadi itu penjelasan mengenai ikan African Cichlid. Sekarang, apa sih yang harus diperhatikan dalam merawat ikan African Cichlid? Yang pertama adalah akuarium. Peacock dan embuna, mereka membutuhkan area untuk bisa berenang dan tumbuh kembang seperti di habitatnya. Oleh karena itu, ukuran akuarium sangatlah penting untuk diperhatikan. Mereka akan nyaman hidup di dalam akuarium dengan kapasitas minimal 200 liter untuk ukuran ikan yang sudah mencapai 10-15 cm. Khusus peacock dan haps, semakin besar akuarium akan lebih baik, seperti akuarium berkapasitas minimal 350 liter atau lebih. Karena peacock dan haps adalah perenang bebas, berbeda dengan embuna yang lebih suka menjelajah bebatuan. Dengan akuarium yang lebih besar, tentunya kita bisa memelihara ikan lebih banyak. Selain itu, keuntungan memiliki akuarium besar untuk African Cichlid adalah mereka akan memiliki tempat bersembunyi dari sesamanya, sehingga akan meredam agresivitas antar ikan cichlid di dalam akuarium kita. Yang kedua adalah parameter air. Suhu air untuk African Cichlid adalah kisaran 24-28 derajat Celcius. Sedikit di bawah atau di atas suhu ideal, ikan African Cichlid ini masih bisa bertahan. Apabila di tempat kalian suhunya terlalu rendah, kalian bisa menggunakan heater. Sebaliknya, jika suhu di tempat kalian terlalu tinggi, kalian lebih baik menggunakan kipas untuk membantu mendinginkan air di akuarium kalian. Untuk pH-nya adalah di kisaran 7,8
sampai 8,6. Sedikit di bawah atau di atas pH ideal, ikan African Sea Lidd ini masih juga bisa bertahan. Yang harus kalian lakukan adalah kalian tes pH air di tempat kalian. Setelah itu, kalian lihat apakah pH air di daerah kalian cocok atau tidak untuk hidup African Sea Lidd. Bila pH air terlalu rendah, yang aman adalah kalian bisa menambahkan karang jahe ke dalam akuarium. Dan sebaliknya, kalau terlalu tinggi, yang aman adalah disarankan memasukkan daun ketapang kering atau memasukkan ornamen kayu-kayuan untuk membantu menurunkan pH air akuarium kalian. Yang ketiga adalah filtrasi. Kebanyakan ikan air tawar adalah ikan yang memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, termasuk African Sea Lidd. Mereka mampu makan sebanyak 3-5 kali dalam sehari. Dikarenakan asupan makan yang banyak, hal ini dapat menyebabkan African Sea Lidd akan mengeluarkan kotoran yang juga sama banyaknya. Apalagi jika kalian memelihara ikan ini dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, dibutuhkanlah filtrasi air yang baik, pergantian air secara berkala agar ikan selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Kedepannya, kita akan membuatkan video mengenai macam-macam penyakit yang biasa ditemukan di ikan African Sea Lidd. Kebanyakan penyakit dikarenakan oleh kualitas air yang buruk. Maka penting untuk kalian memperhatikan masalah filtrasi di akuarium kalian dan pastikan filtrasi mencukupi dan berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah pakan. Peacock dan Hubs pada umumnya adalah omnivora. Mereka lebih mengutamakan protein sebagai asupan nutrisinya. Di alam liar, mereka akan memakan seperti serangga, larva, udang-udang kecil, plankton, dan ikan-ikan kecil, termasuk anak-anak ikan siklit sendiri. Untuk para penghobis, yang terpenting adalah selalu berikan mereka makanan yang berkualitas tinggi. Bisa dengan pelet khusus atau pakan remah khusus, juga bisa ditambahkan dengan beberapa suplemen yang mengandung udang-udangan yang sangat baik untuk siklit. Untuk embuna, pada umumnya mereka omnivora, tetapi lebih mengutamakan asupan nabati. Oleh karena itu, untuk embuna disarankan untuk memberikan pakan khusus dari bahan-bahan nabati. Bisa dengan pelet khusus atau pakan remah khusus. Juga bisa ditambahkan dengan beberapa suplemen yang mengandung alga, rumput laut, dan berbagai sayuran yang baik untuk siklit. Yang kelima adalah aerasi. Kalian harus memastikan kalau akuarium kalian tercukupi kebutuhan oksigen terlarut di dalamnya. Oksigen terlarut akan terbentuk dengan adanya penambahan permukaan air. Kalian bisa menambahkan aerator, wave maker, atau meletakkan air kembali dari filtrasi di atas permukaan air akuarium kalian. Cara-cara tersebut yang menyebabkan permukaan air akan terpecah dan permukaan air akan bertambah, sehingga akan menambah juga kadar oksigen terlarut dalam air. Nah, hal ini penting untuk diperhatikan karena oksigen terlarut sangat dibutuhkan untuk semua ikan termasuk African Sea Lidd. Kebanyakan penghobi akan memelihara lebih dari 5-10 African Sea Lidd di dalam satu akuarium atau bahkan lebih. Artinya, semakin banyak ikan, semakin banyak juga kebutuhan oksigen terlarut di dalam air. Kalian juga bisa mengamati perilaku mereka. Bila African Sea Lidd kesayangan kalian sudah terlihat lemas dan tidak aktif berenang, kalian harus cek ulang apakah aerasi di akuarium kalian sudah mencukupi atau masih perlu ditambah. Lalu yang terakhir adalah akuarium ornamen. Akuarium bisa kita buat seperti habitat African Sea Lidd di alam liar, seperti penyediaan substrat pasir dan bebatuan yang ditata sedemikian rupa agar menyerupai habitat aslinya. Nah, kalau untuk spesies embuna, sangat disarankan untuk menyediakan tempat-tempat persembunyian. Karena karakter embuna yang memang sebagai penjelajah bebatuan juga akan memberikan kenyamanan dan menurunkan tingkat agresivitas embuna. Baik teman-teman,
Saya harap episode kali ini dapat memberikan informasi dan dapat membantu kalian. Apabila kalian memiliki cara merawat ikan ini dengan cara yang berbeda, boleh berbagi di kolom komentar ya. Episode selanjutnya kita akan membahas hati-hati dalam menambahkan ikan baru di akuarium cichlid kalian. Di episode tersebut, kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasukkan ikan baru. Karena African cichlid bisa sangat agresif dan teritorial pada ikan yang baru datang. Semoga ikan kesayangan yang kalian baru beli bisa hidup sehat dan nyaman tinggal di akuarium kalian. Ditunggu ya videonya. Bagi kalian yang tertarik pada African cichlid dan ingin melihat koleksi kami, kalian bisa cek link Instagram di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.